Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Perumpamaan orang munafik itu kasayyibin minas samaa'i, seperti hujan dari langit, fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun, yang dalam hujan ada kegelapan, ada geledek, dan juga ada petir atau kilat. Ada geledek dan ada kilat. Nah, untuk menjelaskan ayat ini, maka Imam Khazin kemudian menguraikan arti dari beberapa istilah yang ada dalam ayat Al-Baqarah tadi. Apa sih yang dimaksud dengan kegelapan dalam perumpamaan orang-orang munafik ini? Fihi ay fis sayyibi, dalam hujan, dhulumatun, ada kegelapan. Dhulumatun adalah jam'u dhulmatin, jamak dari lafaz dhulmah. Dhulmah jamaknya dhulumat, artinya kegelapan. Wa ra'dun, dan juga ada geledek, gluduk kadang-kadang orang sebutnya. Apa itu ra'd? Huwa sautu, yaitu suara alladhi yusma'u minas sahab, yang didengar dari awan atau dari mendung. Dari mendung itu biasanya muncul suara, itu yang namanya ra'ad. Ra'ad itu geledek. Cek orang dia naon gluduknya. Gluduk, geledek, gluduk, apa lagi? Petir ya. Petir bukannya cahayanya. Kalau suaranya apa ya? Ya, cahayanya kilat sama lintar ya. Tapi itu yang bunyi dulu itu petir ya? Petir. Iya. Nah, ra'ad, di dalam hujan itu ada kegelapan. Kegelapan itu mendung, kegelapan. Kemudian juga ada geledek, yaitu suara. Wa barqun, dan juga ada kilat. Nih barqun nih. Barqun itu kilat. Karenanya kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj namanya buraq. Buraq itu barq itu kilat. Itu kecepatannya kecepatan cahaya, bahkan lebih. Kecepatan cahaya itu saudara 300.000 kilometer per detik, bukan per jam. 300.000 kilometer per detik. Jadi kira-kira kalau kita punya kendaraan secepat cahaya itu dalam 1 menit, enggak menit, detik, dalam 1 detik itu kita bisa muterin bumi 3 kali. Saking cepatnya itu cahaya. 1 detik doang bisa bumi udah selesai 3 kali balik. Nah, itu kecepatan cahaya. Demikian juga buraq itu adalah diambil dari kata barak dan diambil dari kata cahaya, karena kecepatannya kecepatan cahaya. Emang gak hancur badan Nabi Muhammad? Dengan izin Allah gak hancur. Gampang yang begitu mah. Dengan izin Allah itu gak hancur. Karenanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, ya ruhnya juga, jasadnya juga. Kok jasadnya kuat? Jasadnya Nabi lain. Jasadnya Nabi lain sama jasad kita. Kuat, kecepatan apapun tetap ramah untuk Nabi Muhammad. Dan tidak bisa menghancurkan jasadnya Nabi Muhammad. Artinya dengan izin Allah, maka itu ramah, atau kecepatan itu meskipun sedemikian cepat, kan ada gesekan itu. Gesekan dengan materi atau gesekan dengan ruang yang ada, yang jadi perlintasannya itu tetap kuat. Jadi ruh dan jasad sekaligus Nabi Muhammad. Kecepatan buraq. Barqun di sini kilat. Apa sih barqun di sini? Ditafsirkan oleh Imam Khazin, ya'nin nara allati takhruju minhu. Yang namanya barq, kilat, itu adalah api yang keluar dari hujan atau yang keluar dari mendung. Ini istilah-istilah dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Seperti hujan yang mengandung kegelapan, seperti hujan dari langit yang mengandung kegelapan,
geledek, dan kilat. Apa itu geledek? Geledek itu suara. Kilat, apa itu kilat? Kilat itu api yang keluar dari mendung, namanya kilat. Dijelaskan satu persatu oleh Imam Khazin. Nah, kemudian beliau mengutip lagi. Beliau mengutip lagi pendapat Ibnu Abbas. Dan beliau qala Ibnu Abbas, mana tadi itu? Ya, wah, qala Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas, ar-ra'du ismu malakin yasufu sahab. Ra'ad itu ismu malakin adalah nama malaikat yasufu sahabah, yang menggiring awan. Wal barqu, adapun barak kilat, itu adalah lama'anu sautin, adalah cahaya dari pecut, min nurin dari cahaya, yazjaru bihi sahabah, di mana malaikat ra'ad menggiring mendung dengannya. Ini menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhul kitab wa alimhut ta'wilah. Ya Allah, ajarkanlah dia Al-Quran dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Dari kecil udah didoain oleh Nabi. Namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini sepupu. Jadi kalau Nabi Muhammad bin Abdullah. Kalau ini beliau Abdullah bin Abbas. Abbas sama Abdullah itu kakak beradik. Jadi Abbas ini paman Nabi. Nah, Abdullah bin Abbas ini yang sedang kita baca pendapatnya, ini sepupunya Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan ra'ad, ar-ra'd dalam bahasa Arab. Apa itu ra'ad? Ra'dun itu adalah nama malaikat yang tugasnya menggiring awan. Nah, terus kalau ada kilat itu pecutnya, pecut malaikat. Awan kalau ingin hendak turun hujan, itu digiring sama malaikat ra'ad. Digiring ke arah mana? Digiring ke arah yang memang sudah Allah tetapkan. Nah, daerah ini hujan, digiring. Nah, kadangkala ini harus ada, dalam menggiring ini harus ada yang diatur. Nah, sebagaimana penggembala mengatur ada pecutnya, maka awan dipecut. Pecutnya pakai apa? Pakai kilat itu. Jadi pakai pecut dari cahaya itu. Itu menurut Ibnu Abbas. Malaikatnya namanya malaikat ra'ad atau malaikat halilintar, malaikat geledek. Malaikat ra'ad itu artinya halilintar. Malaikat halilintar. Kemudian kilatnya itu adalah pecut yang digunakan untuk menggiring awan-awan itu. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Wakilan katakan ar-ra'du ismu malakin yazjaru sahab. Ra'ad itu adalah nama malaikat yazjaru sahab yang yazjaru sahab, yang memperingatkan atau yang melarang mendung. Idza tabaddadat, ketika tercerai-berai mendung, jama'aha, maka malaikat ra'ad mengumpulkannya, wa dhammaha, dan merangkulnya atau mengumpulkannya. Fa idza ishtadda ghadabuhu, maka ketika menjadi memuncak ghadabuhu, kemarahannya ra'ad, yakhruju min fihi, maka muncullah dari mulutnya an-naro api. Fahiyya, maka api itu al-barqu waswa'iku adalah al-barqu waswa'iku adalah cahaya dan geledek, suara. Al-barqu adalah kilat, waswa'iku dan suara. Wakila ar-ra'du tasbihul malaki, dan satu pendapat lagi mengatakan ar-ra'du tasbihul malaki, geledek atau halilintar. Halilintar bahasa Indonesia halilintar ya, yang bunyi itu ya, guntur. Nah, yang pas guntur bahasa Arabnya ar-ra'd. Guntur atau ar-ra'd, menurut Ibnu Abbas, guntur itu nama malaikat. Kok ada kilat cetat kayak orang dipoto pakai flash, itu pecut yang digunakan oleh malaikat guntur untuk menggiring awan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua,
guntur atau ra'ad itu adalah nama malaikat yang tugasnya mengumpulkan awan. Jadi awan dengan perintah tertentu atau dengan satu catatan yang sudah memang Allah atur, ini awan harus dikumpulkan. Yang tadinya tercerai-berai dikumpulkan jadi satu. Nah, dikumpulkan jadi satu ini ada kalanya kadang-kadang ada yang sulit dikumpulkan, maka malaikat guntur ini marah. Muncullah dari mulutnya api. Nah, api itulah yang namanya kilat. Karena apinya nggak merah. Api kalau udah bukan merah, saudara, itu lebih panas dibanding api yang merah. Begitu maksudnya ya? Coba rinai dah. Api biru lebih panas. Nah, begitu juga kilat di sana. Apalagi kalau ada putih, wah udah panas banget itu. Dari mulutnya muncul itu tadi, muncul api dan muncul suara guntur tadi. Muncul suara geledek. Nah, ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, ro'ad atau geluduk ya, guntur, bunyi itu suara itu ro'ad itu suara itu adalah tasbihnya malaikat. Jadi itu malaikat bertasbih. Cara malaikat bertasbih beda dengan cara kita. Wakila ismuhu, ada yang mengatakan bahwa ro'ad itu nama malaikat. Jadi ini beberapa macam pandangan ulama. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sa'iqi wallahu a'lam.